Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di pertemuan kelima ini akan saya sampaikan tentang hak jawab, gitu ya. Hak jawab itu sebetulnya nanti haknya siapa, kan gitu. Lalu bagaimana humas menggunakan hak jawab itu, kalau memang itu adalah haknya humas. Ingat sekali lagi prinsipnya, ketika aturan itu menjadi haknya lembaga tertentu, maka itu adalah menjadi kewajibannya humas, kan gitu ya. Kebalikannya, kalau misalnya sesuatu itu adalah menjadi kewajiban lembaga tertentu, maka hal itu menjadi haknya humas, gitu ya. Sekali lagi, kalau kewajiban lembaga tertentu, maka itu adalah menjadi haknya humas. Kebalikannya, kalau haknya humas menjadi kewajibannya lembaga tertentu, gitu ya. Oke, sebelum saya mengecek press release, saya ingin menjelaskan dulu secara garis besarnya mengenai hak jawab ini. Nanti juga tetap saya akan meminta dibacakan lagi oleh teman-teman yang sudah ada bukunya. Lalu nanti kita akan mengecek press release, terutama di dalam pembuatan judul dan lead pertama ini. Jadi sekali lagi press release itu tidak hanya 5+1 Pak, tetapi prinsipnya press release itu adalah bagaimana isi press release itu bisa dimuat oleh media yang kita tuju. Sehingga dengan demikian pengetahuan press release humas itu harus sebanding dengan kemampuan yang biasanya dipakai oleh wartawan. Artinya pengetahuan wartawan itu harus dimiliki oleh humas jika press release-nya ingin dimuat oleh media yang kita tuju, gitu ya. Oke, sekarang saya mau presentasi dulu sekali lagi. Nanti diskusi atau pengecekan pemahaman tentang hak jawab ini saya setelah menerangkan setelah menerangkan materi ini ya. Oke, saya akan mempresentasikan materi kali ini. Bentar. Gimana materinya, sudah terlihat belum presentasinya? Sudah, Bapak. Halo? Sudah, Bapak, sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah, oh iya sebentar. Belum saya jelaskan, saya menggunakan dua akun berada di bawah yang pakai Anda dan tidak hanya berada di bawah saja. Mengapa? Karena sekarang sinyalnya masih timbul tenggelam sehingga pakai laptop dan pakai handphone. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam kuliah ini ya. Oke, kita mulai dengan materi yaitu hak jawab. Kita lihat nih, hak jawab itu sekali lagi haknya siapa sih sebetulnya? Apakah hak wartawan atau hak narasumber? Narasumber dalam hal ini adalah bisa humas, gitu ya. Apakah betul hak jawab ini miliknya humas atau narasumber? Pokoknya hak yang dimiliki oleh wartawankah atau di luar wartawan, gitu ya. Coba kita lihat dari pengertiannya ini. Hak jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi, atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar, gitu ya. Yang melanggar apa? Melanggar kode etik jurnalistik tentu saja, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baik. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa keyword di situ bahwa hak jawab adalah hak seseorang, hak sekelompok orang, hak organisasi atau badan hukum untuk apa? Untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar kode etik
jurnalistik di situ ya. Terutama tentang apa? Yaitu tentang kekeliruan dan ketidakakuratan data dan fakta. Nah, mengapa harus ada kekeliruan? Apa harus berkaitan dengan kekeliruan dan ketidakakuratan? Karena kekeliruan dan ketidakakuratan ini bisa merugikan nama baik. Gitu ya. Bisa apa? Tadi seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum. Pokoknya yang berada di luar wartawan atau di luar media tersebut. Gitu ya. Nah, itu pengertiannya. Nah, pengertian hak jawab ini semakin kuat itu. Tadi kan hak jawab itu kan hak yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok orang atau termasuk humas di situ ya, termasuk humas. Nah, karena hak humas, maka di situ menjadi suatu kewajiban media, ya kan, media atau pers atau wartawan. Sekali lagi, ketika hak itu menjadi haknya humas, maka kebalikannya adalah menjadi kewajiban pers. Nah, itu diatur di dalam apa? Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Tentang apa Undang Nomor 40 Tahun 99 itu? Yaitu tentang pers, ya, pers. Nah, di pasal 5 itu disebutkan bahwa pers nasional, ini poin yang kedua, wajib melayani hak jawab. Nah, nomor 3 dan nomor 1-nya nanti saya akan praduga tidak bersalah sudah kita sampaikan. Halo? Ya, Pak. Presentasinya masih terlihat? Di saya tidak ada. Oh iya, berarti yang ke satu, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, sinyalnya lagi timbul tenggelam. Saya ini menggunakan alternatif yang pakai handphone. Tapi kita coba kembali lagi dulu ke yang laptopnya ya. Mudah-mudahan masih bisa. Kalau tidak ya paling kita lewat ini aja, lewat handphone saja sebentar.
Halo, presentasinya sudah terlihatkah kembali? Sudah terlihat kembali? Sudah terlihat. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Ya. Kita mulai lagi ya, lanjut lagi. Tadi sudah sampai di mana ya? Tadi sampai di mana? Halo, ini sudah ya? Tadi sekali lagi. Sampai hak jawab. Ya. Jadi tadi hak jawab itu adalah hak milik haknya seorang humas karena atau lembaga humas atau narasumber atau seseorang yang di luar media atau di luar wartawan. Nah itu adalah haknya. Nah karena haknya humas maka itu adalah menjadi suatu kewajiban media atau pers. Nah kewajiban pers itu tertuang di dalam pasal 5 ayat kedua. Di situ coba dijelaskan, pers wajib melayani hak jawab, gitu ya. Nah ini hak jawab. Paham ya sampai di situ? Paham ya? Oke, anggap saja paham lah. Ini sebentar ada yang mau masuk dulu. Oke, tuh. Jadi sekali lagi, ketika haknya itu dimiliki oleh humas, maka menjadi suatu kewajiban media. Itu dasarnya apa? Yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, terutama di pasal 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu adalah undang-undang tentang pers, gitu ya. Oke. Halo, masih kedengaran suara saya? Masih, Bapak. Masih, Pak. Sekarang kita ke hak jawab asasnya itu apa? Yang pertama adalah asas hak jawab itu adalah keadilan. Yang kedua adalah proporsional, yang ketiga profesional, yang keempat adalah kepentingan umum. Ya, mengapa hak jawab ini harus ada? Karena hak jawab itu memiliki azas keadilan. Nah, kalau pemberitaan yang dianggap keliru, kemudian ada pihak yang merasa dirugikan, maka dia wajib atau berhak untuk menyampaikan hak jawabnya. Hak jawab itu maka harus atau wajib dimuat oleh media atau dipublikasikan. Nah itulah akhirnya asas keadilan di situ. Kemudian proporsional. Nah hak jawab itu nanti ketika kita membuat press release yang isinya hak jawab, maka di situ adalah sesuai dengan porsinya. Kalimat mana yang memang harus dijawab. Kata-kata yang mana oleh humas harus dijawab. Nah, profesional tentu saja berkaitan dengan memang tanggung jawabnya secara humas tidak melebar kemana-mana, kan gitu ya, maka dijawab di situ. Nah, ini adalah untuk kepentingan umum, asas yang lainnya. Mengapa? Karena apapun yang disampaikan oleh humas lalu dipublikasikan oleh wartawan, pada prinsipnya adalah untuk disampaikan kepada masyarakat. Artinya untuk kepentingan umum. Gitu ya. Oke, itu adalah asas. Nah, lalu kita lihat fungsi hak jawab. Yang pertama adalah memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat. Iya, hak jawab itu adalah masyarakat itu kan diberikan kesempatan untuk memberikan informasi yang sebetul-betulnya. Makanya ketika ada pemberitaan media, koran atau televisi dianggap keliru, maka humas atau lembaga yang lainnya boleh menyampaikan haknya untuk apa? Untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, di situ fungsinya. Yang kedua adalah menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan media atau press. Ya,
Karena kan media pun juga kan kadang-kadang memberitakannya itu kan tidak semuanya betul kan. Makanya yang tidak semua betul itulah perlu kita jawab oleh humas atau oleh siapapun, terserah. Kalau itu merugikan lembaga kita, maka humas yang perlu memberikan jawabannya itu. Ya, karena pada prinsipnya adalah martabat dan kehormatan orang lain itu adalah sama. Kemarin kita sudah bahas tentang ajas praduga tidak bersalah kan. Nah, hak jawab itu adalah salah satunya berfungsi untuk memenuhi atau menghargai martabat dan kehormatan semua orang di situ, termasuk yang dirugikan dalam pemberitaannya. Tujuannya adalah mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers. Artinya apa? Artinya di sini gini, ada media, misalnya media A memberitakan jelek, maka lembaga yang diberitakan jelek itu dia rame-rame mengunjuk rasa, menyerang kantornya media. Nah, daripada melakukan itu, mending gunakanlah hak jawab di situ. Yang keempat adalah fungsinya adalah bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers. Ya, pers itu atau lembaga media itu kan bukan segala-galanya, bukan lembaga yang memang ditakuti semua orang, tidak, perlu diawasi oleh siapapun, oleh salah satunya adalah oleh humas. Dengan cara apa? Dengan memberikan hak jawab kalau dianggap pemberitaannya itu adalah keliru dan merugikan lembaga di mana kita bekerja sebagai humas. Itu fungsinya ya. Itu fungsi. Lalu kita tujuan nih. Tujuan hak jawab itu sebetulnya apa nih? Yang pertama adalah untuk memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang. Ingat, di dalam pemberitaan, media itu harus menyajikan pemberitaan yang adil dan berimbang, gitu ya. Nah, misalnya ketika humas diwawancarai, kemudian saat datang wartawan ke kantor humas, kemudian humas belum bersedia memberikan informasinya, lalu dibuatlah beritanya. Nah, di situ kan beritanya tidak berimbang karena tidak ada ungkapan-ungkapan dari humas, terutama di dalam berita kasus ya. Nah, berarti dengan menggunakan hak jawab inilah kita sudah mengimbangi pemberitaan yang dianggap keliru di situ. Yang kedua adalah melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat. Ya, di situ ya. Karena walau bagaimanapun juga pers memiliki tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, perilaku dan kinerjanya harus ditanggungjawabkan kepada masyarakat. Adanya hak jawab itu menunjukkan bahwa media sudah memberikan rasa tanggung jawab untuk menyajikan pemberitaan yang adil dan berimbang. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers ya, kadang-kadang antara humas dengan media terjadilah konflik. Nah, untuk sebelum sampai ke penyelesaian di kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, biasanya diselesaikan dulu dengan hak jawab, gitu ya. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah mewujudkan itikat baik pers. Sekali lagi, tadi kan pers itu kan memberitakan segala sesuatu yang nanti disampaikan kepada masyarakat. Nah, dengan memuatnya hak jawab yang diberikan oleh humas, maka di situ pers sudah memberikan itikat baik untuk menyajikan pemberitaan yang berimbang. Di situ ya. Oke. Kita lanjut. Aturan teknis nih. Jangan salah, di hak jawab pun juga wartawan atau media berhak menolak hak jawab yang diberikan oleh humas. Karena itulah humas perlu tahu tentang aturan teknis pembuatan hak jawab ini. Pertama, hak jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan. Kalau humasnya dirugikan, maka dia berhak memberikan jawaban atas pemberitaan yang dianggap salah itu. Yang kedua, hak jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan dengan tembusan ke Dewan Pers. Kalau kita diberitakan negatif oleh surat kabar, maka hak jawabnya itu juga disampaikan kepada surat kabar yang memuat berita negatif tadi ya. Kemudian yang ketiga, aturan teknisnya menyangkut kelompok, organisasi atau badan hukum, hak jawab diajukan oleh pihak yang berwenang atau sesuai statuta organisasi atau badan hukum bersangkutan. Nah, biasanya kalau menyangkut media, itu yang mengurusi tentang hak jawab ini adalah humas. Kalau misalnya
media itu menjelek-jelekan lembaga kita. Jadi tidak ada jabatan yang lain yang mengurusi tentang hak jawab itu adalah humas. Kecuali humasnya misalnya berbuat pengalaman, maka dia menggandenglah pengacara di lembaga itu, gitu ya. Di lembaga kita bekerja sebagai humas. Itu aturan teknisnya. Aturan teknis lainnya, pengajuan hak jawab dilakukan secara tertulis, termasuk digital, dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan, atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri. Jadi kita misalnya sebagai humas ingin menyampaikan hak jawab karena pemberitaan kita dianggap salah, sudah dijelek-jelekan, maka hak jawab itu dalam bentuk press release itu kita langsung menuju ke penanggung jawab persnya situ atau kepada redaksi. Pada redaksi itu adalah pemimpin redaksi. Mengapa ada penanggung jawab? Mengapa ada pemimpin redaksi? Karena kalau manajemen di media massa itu ada dua kaki, ada manajemen perusahaan, ada manajemen pemimpin keredaksian di situ. Nah, yang berkaitan dengan hak jawab ini alangkah bagusnya disampaikan kepada penanggung jawab pers atau kepada redaksi di situ ya. Kemudian aturan lainnya, pihak yang mengajukan hak jawab, nah ini humas misalnya wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung. Jadi misalnya wartawan memberitakan jelek nih, kita ini lagi telusuri lagi, kan kemarin kita sudah melihat ya, sudah menganalisis pemberitaan itu seperti apa ya. Kalau kemarin memang menganalisisnya secara hukum dan etika, tetapi nanti bisa diperlebar lagi menganalisisnya apakah berita itu merugikan lembaga kita atau tidak. Nah, bagian kalimat mana yang dianggap merugikan lembaga kita itu. Nah, itulah yang nanti akan disanggah oleh hak jawab kita dalam bentuk press release tadi. Gitu ya. Kemudian aturan teknis lainnya, ingat humas dan wartawan juga perlu ingat bahwa pelayanan hak jawab artinya pelayanan yang dilakukan oleh media terhadap humas yang ingin memberikan hak jawabnya itu sama sekali tidak dikenakan biaya alias gratis. Gitu ya. Jadi tidak ada biaya dan nanti juga wajib dipublikasikan. Itu aturan lainnya. Kemudian aturan berikutnya, gitu ya. Tadi kan sekali lagi hak jawab itu kan diberikan oleh humas kepada wartawan atau kepada medianya. Nah, media berhak menyunting hak jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik. Namun tidak boleh mengubah substansi dan atau makna hak jawab yang diajukan. Misalnya hak jawab, misalnya pemberitaan kita dijelekan hanya dalam dua kata, misalnya lembaga tersebut diduga korupsi. Nah, berarti kan hanya dua kata yang dianggap merugikan terhadap lembaga itu. Nah, humas di dalam membuat hak jawabnya tidak perlu kemana-mana. Misalnya hanya dua kata, tapi kita menjawabnya 2 halaman. Nah, itulah yang nanti perlu disunting oleh, perlu diedit oleh pengelola media tersebut. Gitu ya. Tanggung jawab terhadap isi hak jawab pada penanggung jawab pers yang mempublikasikan. Artinya, meskipun humas sudah menyampaikan hak jawab, kalau sudah dipublikasikan, maka yang bertanggung jawabnya itu bukan humas lagi, tetapi di penanggung jawab pers tersebut. Gitu ya. Kemudian hak jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan, pihak yang dirugikan tidak mengajukan hak jawab kecuali atas kesepakatan para pihak. Misalnya gini, kita bekerja di Humas UIN misalnya ya, Humas UIN Bandung, lalu lembaga kita dijelekan. Nah, kan waktunya 2 bulan nih, misalnya sekarang itu tanggal 29 ya, 29 Maret. Nah, hak jawab itu, media akan menunggu hak jawab itu selama 2 bulan itu. Jadi sekarang Maret ya, Maret, April, Mei, berarti tanggal 29 Mei batas waktu hak jawab itu. Kalau batas waktu sampai tanggal 29 Mei tidak ada hak jawab, maka kewajiban media tidak lagi perlu menunggu hak jawab yang disampaikan oleh
lembaga humas tadi, kecuali, nah ini atas kesepakatan. Misalnya humas UIN-nya lagi sibuk sehingga belum sempat membuat press release untuk menjawab pemberitaan yang keliru itu, maka si humas itu menelpon misalnya ke media, Pak, mohon maaf, kayaknya hak jawab kita belum bisa sampaikan dalam 2 bulan, tapi nanti setelah itu bisa nggak? Nah, setelah media dan humas itu sepakat bisa, maka bisa di situ sesuai dengan kesepakatan tadi. Hak jawab itu mau dipublikasikannya kapan? Seminggu setelah 2 bulan itu, atau mau kapan? Nah, ini terjadi kesepakatan. Ya. Kemudian aturan teknis lainnya, sengketa mengenai pelaksanaan hak jawab diselesaikan oleh Dewan Pers. Kadang-kadang nanti humas itu hak jawabnya mas sudah ditulis oleh humas gitu ya dalam bentuk press release. Tetapi pas dimuat lagi oleh medianya hanya sedikit, tidak mengakomodir substansi yang disampaikan oleh humas. Nah, maka di situ akan terjadi konflik. Nah, konflik itu nanti akan ditangani oleh siapa? Oleh Dewan Pers. Jadi Dewan Pers itu siapa sebetulnya? Dewan Pers itu adalah, saya sampaikan dulu singkat, Dewan Pers itu adalah kayak hakimnya di pengadilan gitu ya. Kayak pengadilannya kalau kita pernah menyaksikan di pengadilan, nah itulah Dewan Pers itu adalah posisinya sebagai sebagai pengadilan, hakim untuk menyelesaikan persengketaan antara humas dengan wartawan misalnya, atau wartawan dengan lembaga tertentu yang disebabkan dari pemberitaan yang dianggap keliru di situ ya. Itu mengenai teknis. Nah, sekarang kita penolakan media itu berhak menolak hak jawab jika, nah ini, panjang atau durasi jumlah karakter melebihi. Tadi saya sampaikan, kita hanya dirugikan oleh 2 kata, diduga korupsi. Lembaga humas diduga korupsi 100 miliar misalnya. Nah, itu kan yang dirugikan hanya beberapa kalimat, sementara kita membuat hak jawabnya lebih gitu ya. Makanya di situ media berhak menolak hak jawab itu. Yang kedua adalah pemuatannya menimbulkan pelanggaran hukum. Menimbulkan pelanggaran hukum itu adalah akhirnya memfitnah orang lain, misalnya salah satunya memfitnah orang lain, kemudian media sama-sama dengan humas bekerja sama untuk memfitnah orang lain, akhirnya menimbulkanlah pelanggaran hukum itu. Nah, itu pun juga tidak dimuat oleh medianya. Kemudian yang berikutnya adalah memuat fakta yang tidak terkait, yaitu tadi, kalau faktanya tidak terkait, wartawan pun juga atau media berhak menolak dari hak jawab itu. Dan yang ketiga, keempat adalah bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi. Jadi di Indonesia itu kan ada ini, ada saksi yang sedang berperkara di pengadilan, saksi kunci, maka dia sedang dilindungi oleh undang-undang. Nah, gitu ya, si saksi itu. Nah, biasanya itu pun juga tidak bertentangan dengan itu, maka nanti kalau memang itu bertentangan dengan pihak yang harus dilindungi, kemudian kita sangkut pautkan dengan press release kita, nah dari situlah media akan menolak hak jawab itu, ya. Oke, itu penolakannya. Nah, sekarang proporsional hak jawab, ya. Sama hak jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan. Paham ya ini? Jadi harus pada permasalahannya, tidak menyangkut pada hal yang lain-lainnya. Hak jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati oleh para pihak. Misalnya begini, hak jawab itu lembaga kita, humas atau lembaga kita dijelek-jelekan, lalu dimuat di halaman 1, di kolom ketiga dan keempat. Nah, hak jawab pun juga nanti akan ditulis pada kolom 4 dan di halaman 1 tersebut. Kalau misalnya tidak disesuai lagi dengan halaman itu, maka humas nanti bisa mengajukannya keberatan bahwa kami karena diberitakan jeleknya di halaman 1, ya berarti harus dimuat di halaman 1 juga kalau di media cetak. Nah, kalau di televisi pada program acara misalnya Nuansa Pagi, berarti di situ harus
di acara di nuansa pagi lagi, kan gitu ya. Kecuali tadi ya, kecuali sudah disepakati antara humas dengan medianya. Misalnya humas mengatakan, udah nggak apa-apa lah, kami tidak perlu di halaman 1 hak jawab kami, tapi bolehlah nanti di halaman ketiga, tapi kalau bisa lebih panjang mas misalnya, atau ke media itu. Nah sepanjang disepakati itu adalah boleh di situ ya. Kemudian proporsional yang lainnya nomor 3, hak jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, feature, liputan, talk show, pesan berjalan, komentar, media cyber, atau format lain, tetapi bukan dalam format iklan, gitu ya. Jadi nanti humas itu boleh, Pak, saya tidak mau kayak berita seperti biasa, tetapi saya ingin hak jawab saya dalam bentuk format ralat saja, misalnya, atau wawancara tersendiri saja, atau profil, atau liputan, sepanjang itu disepakati antara humas dengan wartawan itu diperbolehkan ya. Oke. Selanjutnya proporsional yang lainnya, pelaksanaan dan hak jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat tes yang bersangkutan. Nah, kalau tesnya harian, misalnya hari Selasa kita dijelekkan pemberitaannya di halaman 1, maka hak jawabnya kalau sudah diterima oleh media, maka hari berikutnya sudah harus dimuat oleh media. Media berkewajiban memuat pada hari berikutnya sesuai dengan cetakan media cetak setiap harinya. Setiap hari Rabu sekarang Selasa, berarti Rabu harus sudah termuatkan di situ. Untuk televisi dan radio itu pada program berikutnya, gitu ya. Jadi tidak menunggu lama. Nah, terus proporsional yang kelimanya adalah pemuatan hak jawab dilakukan 1 kali untuk setiap pemberitaan. Jadi humas perlu tahu ketika media sudah mempublikasikan hak jawab kita, berarti itu tidak perlu lagi meminta lagi untuk dimuat lagi karena tidak suka misalnya. Ya sudah, itu berarti karena kesempatannya hanya 1 kali. Kemudian dalam hal terdapat kekeliruan atau ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, maka pers wajib meminta maaf di situ ya. Misalnya tadi hak jawab itu tadinya si humas itu ingin memberikan hak jawab karena dianggap tadi fitnah dan segala macam gitu ya, dan ternyata itu sudah ada buktinya, maka di situ pers wajib meminta maaf dan memuat hak jawab dari yang disampaikan oleh humas tadi. Nah, kalau itu semua tidak dilakukan, maka ada sanksi nih. Nah, ini sanksi. Sanksinya tidak main-main, 500 juta. Kalau medianya tidak memuat hak jawab yang diberikan oleh humas, maka sanksinya itu adalah 500 juta. 500 juta itu dari mana sih sebetulnya? Ya dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 di bab ke-8 pasal 8 mengenai ketentuan pidana. Nah, di sini tinggal dibaca. Setiap orang yang secara melawan hukum segala macam ada di situ ya. Gitu. Oke, silakan sebelum saya ke tugas, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, monggo. Halo? Masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Paham tidak tentang hak jawab? Silakan kalau ada yang bertanya. Bapak izin bertanya. Boleh, silakan.